Wow. Halo semuanya. Jadi kali ini gue mau coba nge-review satu produk sepatu touring man yang udah gue pakai selama 1-2 mingguan ini. Secara simpelnya ya, gue sih bisa bilang kalau ini adalah sepatu touring tapi rasanya casual. Oke, beberapa minggu yang lalu gue pernah posting di history Instagram kalau gue dapat kiriman kotak kardus seperti ini. Dan di situ ada tulisannya from RCB1 Racing. Banyak yang menyangka, banyak yang komen kalau saat itu gue dapat knalpot, gue beli knalpot. Well guys, RCB1 itu emang terkenal banget dengan produk knalpotnya. Tapi kebanyakan tebakan kalian itu salah. Sebenarnya itu adalah sepatu touring. Gue jelasin dulu, ini bukan unboxing, ini adalah review ala kadarnya gue. Sepatu ini pun udah gue pakai selama 1-2 mingguan. Jadi mungkin kalau agak-agak kotor atau gimana nggak masalah kan. Tapi gue mau mencoba nge-review dan menjelaskan kepada kalian feel, impression, dan detail dari sepatu ini seperti apa gitu. Pokoknya check it out deh. Ini dia. Oke, jadi di depan gue ini udah ada sepatu RCB1 Touring. Anyway, kali lagi gue omongin kalau ini tuh bukan unboxing. Ini review gue setelah gue memakai sepatu ini. Gimana impresinya, gimana feel-nya, bahan-bahan apa aja yang ada di sepatu ini. Mau coba jelasin kepada kalian satu persatu. Oke, pertama gue mau ngomongin desainnya ya. Desainnya ya, menurut gue simple tapi keren. Jadi nggak banyak macam-macam gitu. Cukup dinamis. Oke, kayaknya gua rapetin dulu ya ininya. Ini soalnya habis gua pakai. Well guys, bagaimana menurut kalian impresi pertamanya? Simple, sangat-sangat simple banget. Tapi ternyata yang bisa gua simpulkan dari desain sepatu ini nggak ngasal gitu. Dia didesain sesimpel mungkin sesuai dengan bahan yang dipakai, kualitas bahan yang dipakai, dan juga sesuai dengan desain dan bentuk ergonomikal sepatu itu sendiri. Ngomongin soal bahan, bahan utama sepatu ini adalah suede leather, di mana dijahit dengan jahitan yang cukup rapi. Di sini ada jahitan yang colornya beda dengan bahannya, warna putih, tapi rapi gitu. Terus ada juga jahitan yang sesuai dengan warna hitamnya. Jadi kayak ada semacam corak di sini. Ngomongin soal warna dulu misalkan, warna sepatu ini ada dua. Tapi gue sendiri milih warna ini karena hitam menurut gue gampang banget dipaduin dengan atasannya apa aja. Misalkan gue pakai jeans warna apa aja, gue pakai jaket warna apa aja, menurut gue sih hitam lebih cocok. Terus ini adalah bahan namanya Cordura. Terus di sini, ini adalah bagian pinggir ini yang rada-rada elastis. Ini adalah polyvinyl chloride atau bisa kita sebut PPC, dan bawahnya adalah rubber sole. Di belakang juga terdapat besi ya di sini. Bahan utama dari sepatu ini adalah suede leather, kulit suede. Bahan yang dibuat dari kulit hewan secara underside. Yang diambil itu kayak bagian dalam kulitnya gitu kali ya. Dibuat dengan proses yang lebih rumit. Hasilnya tentu aja lebih lembut dan lebih terkesan elegan, fancy gitulah. Makanya kenapa sepatu ini doff ya warnanya ya, nggak ada yang glossy. Karena bahan suede itu kebanyakan emang doff. Keunggulan bahan suede itu sangat nyaman sekali, apalagi kalau buat sepatu ya. Sepatu yang dipakai sering panas-panasan tentunya. Bisa dibilang, kelebihan suede ini dibanding kulit biasa, dia itu tahan panas loh guys. So, kalau kita berlama-lama, misalkan touring di area panas, seperti gua ya kemarin tuh waktu di Bali, itu non-stop kan seharian riding, cuaca Surabaya dan Bali kan panas kan. Itu kan gua pakai sepatu touring ya, tapi yang Alpine Star KW gitu deh. Sepatu itu nyamannya hanya sebentar. Sepatu yang KW itu ya. Setelah seharian dipakai, gila panas banget. Kulit gua kayak nguap gitu dan gatel. Makanya jadi gue bisa simpulkan nih, tujuan RCB1 memakaikan suede leather ke sepatunya, sepatu yang touring ini, supaya kalau kita touring di panas-panasan, terik matahari lama-lama gitu ya, riding lama gitu ya, so kaki kita bakal tetap nyaman. Kekurangan bahan suede ini adalah guys, mudah kotor sih emang. Tapi guys, well, ini adalah sepatu touring loh. Otomatis kalau kita touring, tentu aja kan bakal main kotor-kotoran. Jadi meskipun bahan suede leather itu gampang kotor, kalau di sepatu touring sih menurut gue nggak masalah deh. Berani kotor itu keren loh. Bahan kedua dari sepatu RCB1 Touring ini adalah Cordura yang ada di bagian depan yang tadi gue jelasin kan. Dikenal sejak lama merupakan bahan kain yang biasa digunakan untuk keadaan ekstrim, biasa untuk adventure atau sesuatu yang dipakai yang memiliki kinerja tinggi. Misal di dunia militer, aparel-aparel motor terkenal juga kebanyakan pakai bahan Cordura ini. Keunggulan dari bahan Cordura ya, tentu aja tidak mudah sobek, anti abrasi, maksudnya adalah anti gores ya, anti benturan, tahan air, dan juga termasuk ringan banget. Kalau gue perhatiin sih, penempatan bahan Cordura di sepatu RCB1 Touring ini ada di depan. Menurut gue sih cocok banget. Karena untuk proteksi langsung dari hantaman depan ya, misalkan kayak kerikil, batu, ranting. Jadi ya seperti yang gue bilang sih ya, ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan keperluan bahan itu sendiri. Keren sih menurut gue. Selanjutnya bahan yang mau gue omongin adalah bagian pinggirannya. Ini protektornya terbuat dari
PVC atau polyvinyl chloride guys. Keunggulan bahan polyvinyl chloride itu sendiri, pertama sifatnya ringan, lentur banget, tapi juga kuat. Polyvinyl chloridanya kiri kanan mata kaki ya, dua-duanya ada nih. Ini tuh cukup tebal loh guys. Untuk protektor ini sangat mumpuni banget sih. Meskipun tebal gitu kan, sifat bahannya yang ringan tadi, sepatu ini pun nggak kerasa berat. Dan protektornya pun nggak hanya di bagian mata kaki ya gitu ya. Dia kayak ke bawah gitu nih, ke bagian alas. Ditambah protektor di belakangnya itu adalah bagian besi. Oke guys, bahan selanjutnya. Bagian bawahnya ini rubber sole. Rubber sole itu lentur dan kuat dan biasa dipakai di sepatu safety atau sepatu lapangan. Ya otomatis sudah sangat cocok banget kan rubber sole dipakai untuk sepatu touring. Terus gimana? Sepatu ini nyaman gak sih? Terus gimana dalemannya? Well guys, sepatu ini udah gua pakai beberapa hari dan hasilnya gue bisa ngasih tagline sepatu ini. Sepatu touring tapi rasa kasual. Jadi misalkan ya, kalau dipakai buat riding sehari-harian, feel gua sih ini nyaman. Bagaimana sih dalaman sepatu ini? Ternyata nyaman banget, lembut, sangat lembut. Pas gua pakai kiri kanan tidak ada cacat sama sekali. Jadi maksud gua adalah kagak ada benjolan. Persepsi gua awal pakai sepatu ini kayaknya susah nih dipakainya gitu ya. Tapi ternyata kagak. Ternyata mudah sekali. Karena ada velcro di sini, bantuan velcro dan ada talinya. Ada tali sepatu gini guys. Bisa lihat kan? Nah, tali sepatunya ini bisa dengan mudah kita longgarin sesuai dengan kaki kita. Misalkan kita mau riding intense, kalau mau riding intense ya tentu aja kencengin ya. Tapi kalau misalkan ridingnya casual santai, ya sedikit longgarin juga nggak masalah. Di sini ada lidah sepatunya juga sehingga membuat nambah nyaman. Terus bagian coknya itu agak ke bawah, jadi lepas buka sepatunya juga mudah. Tambahan velcro ini, tambahan tali, membuat sepatu lebih kencang, jadi nggak mudah lepas. Yang ngedesain sepatu ini sih keren banget. Dia benar-benar bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan dibutuhkan buat touring gitu guys. Mulai dari bahan, mulai dari segi ergonomi sepatu ini sendiri. Makanya gue suka sepatu ini. Tapi ada sih satu yang janggal menurut gue ya. Contohnya bagian besinya, kayak ada agak coakan gini ya. Kalau deket sih ya kelihatan, tapi kalau jauh gitu nggak kelihatan sama sekali. No big deal sih menurut gue. Fine-fine aja. Sepatu ini tetap keren. Desainnya tetap mantap sih. Ya mungkin namanya juga besi ya, besi itu kan susah dibentuk sesuai keinginan kali ya. Tapi besi ini itu nggak mengganggu loh, nggak mengganggu bagian tumit kita. Tumit kita tetap nyaman. Malah ini protektor yang sangat bagus sekali buat tumit. Ngomongin soal kelenturan sepatu ini mudah banget ditekuk loh. Dan lentur banget lihat nih. Di sini ada logo RCB1 juga nih, tapi kayak kamuflase gitu. Tapi yang paling gua suka adalah logo di sininya men. Jadi ya nggak salah sih teman-teman gua itu pada ngomong kalau RCB1 tuh emang produknya berkualitas dan bagus-bagus. Dan ini yang paling gue banggain adalah lokal men. Anyway, tadi kan gue ngomongin soal bahan sweat letternya yang ringan, bahan PVC, polyvinyl chloridanya yang ringan, terus juga bahan corduranya yang ringan. Penasaran gak beratnya berapa? Kita timbang yuk. Oke, ini sepatu satu-satu ya. Ini sepatu kirinya 695 gram dan sepatu kanannya 686 gram. Well, oke guys, gue tadi udah menimbang sepatu ini. Berat kedua sepatu ini cuman 1,4 kg. Ringan banget kan? So guys, bisa gua simpulin ya. Bagi kalian yang nyari sepatu yang desainnya simple, gak macem-macem, tapi secara bahan sangat berkualitas sekali, secara ergonomikal juga sangat nyaman, merek lokal pula, menurut gue ini pilihan yang cocok banget. Itulah sedikit review dari gua untuk sepatu RCB1 ini. Anyway, sepatu ini bakal gua coba nanti jual di IG store gua, whattheheck.co. Maybe bakal gua kasih diskon kepada kalian dan juga gua mungkin bundling dengan merchandise yang gua punya. So tungguin aja sih. Shoo.